bukan negara hukum, makanya saya bilang kalau ini bukan negara hukum, kalau megang senjata api itu diperbolehkan, maka aku tembak kepala dia. Kepala si Bahar, tembak itu udah di penjara udah berapa kali. Ya udah kapok-kapok. Mulutnya itu ya berbusa sekali, racun sekali, merusak umat. Merusak umat mau diapain? Ya, semua itu berawal dari kelakuan-kelakuan kelompok-kelompok yang mengaku sebagai seorang ulama. Ya. Maka kalau ketika sekarang marwah para habaib ini hancur, ini karena apa? Ya karena oknum itu, Habib satu itu. Ya bisa dihitung pakai jari, seperti si Bahar, seperti si Imam Jumbo dan lain sebagainya. Coba bayangkan, ya, mengajak untuk siap berdarah-darah, siap untuk ditembak, siap untuk memenangkan walaupun akan mati. Ini kan provokasi gitu. Dan ketika menurut mereka, kelompok mereka, hasil ijtima ulama, menurut kelompoknya ini adalah diyakini, maka yang tidak berdasarkan hasil ijtima ulama ini dianggapnya musuh, halal darahnya. Ini sudah pernah, kemarin sudah terjadi. 2019 itu mau memakzulkan, mau dimakzulkan apa yang dia tidak dukung. Mau dimakzulkan apa yang dia tidak dukung. Saya miris atas negeri ini. Mirisnya apa? Teman-teman, saya kasih tahu ya, menghadapi Pilpres 2024 ini bukan sesuatu yang main-main. Akan banyak sekali konflik, potensi konflik besar, perang besar-besaran ini di 2024. Saya sudah pernah sampaikan dulu 2009. Selesai 2019, saya sudah pernah sampaikan 2024 ini adalah yang berpolitik praktis itu bukan masyarakat. Tetapi yang bermain politik praktis itu adalah elit-elit semua yang memiliki dana triliunan. Yang siap menghalalkan segala cara. Hampir nyaris politik 2024 ini, mana kawan mana lawan tidak akan tahu. Pemetaannya tidak jelas. Semua institusi bahkan ini sudah terintervensi. Tidak ada pilihan, mau tidak mau harus ikut dengan junjungan. Ini sudah hampir terjadi, hati-hati. Menghadapi itu saja, bangsa negara ini pemerintahan tidak chaos. Alhamdulillah, ditambah lagi ada oknum-oknum ulama, oknum habaib yang mulutnya mohon maaf kayak anjing. Kenapa? Dari kita itu sudah minta dari dulu sama Menteri Agama bahwa ya diatur regulasinya. Kita sudah minta sama Menteri Agama, kita sudah suarakan sama Menteri Agama. Regulasi ini diatur. Setiap ulama, kiai ini setiap pilpres pasti mereka akan jadikan momentum, maka disertifikasilah. Berikan sertifikasi. Semua penceramah pendakwah ini harus disertifikasi. Kalau mereka tidak punya sertifikasi, tidak boleh ceramah. Lu bangsat lu. Orang-orang kayak begitu, ini memecah belah umat, saudara. Ulama yang harusnya mendinginkan suasana. Yang katanya Habib ngakunya sebagai cucu Nabi, bahkan harusnya mendinginkan suasana, mengajarkan kelembutan, ya kan? Dakwah yang sejuk, cerita tentang surga dan neraka, perilaku yang berakhlak dan tidak beradab. Ini tidak, malah dijadikan momentum, dijadikan ajang untuk mendulang dukungan hanya demi apa? Nafsu, syahwat. Bukan hawa nafsu saja. Kalau hawa nafsu saya bilang itu karena perempuan. Hawa nafsu, hawa itu adalah kaum hawa perempuan, nafsu. Ini bukan cuma hawa nafsu, tapi nafsu syahwat. Bahaya makanya. Ya Allah, kalau ini bangsa, kalau negara ini bukan negara hukum, kalau setiap warganya boleh memegang senjata api, bisa memiliki senjata api, saya tembak itu kepala si Bahar. Karena mulutnya itu sudah memprovokasi banyak umat dari dulu sampai sekarang. Harapan saya untuk Polri, ya, untuk Menteri Agama, Bu, tolong sikapi polemik ini loh, penceramah ini terhadap kelakuan oknum habaib, oknum ulama ini loh yang bikin provokasi.
Mau tolong kasih batasan, kasih pagar, keluarkan sertifikasinya untuk mengatur para penceramah, para pendakwah ini biar gak kayak liar begini, kayak anjing begini, kasih bahar. Polri, saya tahu Polri nggak bisa bertindak apa-apa karena regulasinya memang belum diatur mengenai para penceramah tidak bisa apa-apa. Miris saya makanya ya. Saudara-saudaraku, ingat, pelaku kejahatan ketika dikemas sebagai seorang ulama maka akan terlihat mulia. Bajingan sebajingan-bajingannya ketika sudah mengaku sebagai cucu Nabi maka akan terlihat mulia dan bajingannya tidak ada. Dia akan terlihat suci di hadapan orang-orang awam. Ini sangat membahayakan. Bangsat bener si Bahar. Ya Allah. Miris saya, jujur saya melihat ceramah-ceramahnya si Bahar ini udah mulai. Prediksi saya ini memang sudah dana dari Bohir mungkin sudah cair. Memang harus bergerak, makanya ijtima dilakukan. Akhirnya apa? Ya mulut sampahnya itu, mulut provokasinya langsung aja nyambar ke sana kemari, provokasi ke sana kemari. Jadi mengikuti kontestasi politik ini nggak siap kalah. Pokoknya harus menang, harus siap berdarah-darah, harus siap dipenjara, harus siap ditembak. Lah berarti kan mau makan apa yang nanti sudah diputuskan oleh Tuhan. Ya karena suara rakyat itu kan suara Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya Menteri Agama ini ngapain aja sih? Bu, ayolah diatur ini apa regulasinya. Buatkan sertifikasi untuk para pemuka agama, para pendakwah, para dai ini loh. Supaya apa? Tidak gampang di musim pilpres ini bikin provokasi di sana sini atas nama panggung keagamaan. Islam ini menjadi rancuh. Islam ini di mata umat ini akan menjadi sangat mengerikan sekali. Karena jawabannya ada dua. Ketika ajaran Islam seolah-olah seperti ini, hanya ada dua. Kalau nggak menjadi murtad, menjadi ateis. Akibat kelompok-kelompok siapa? Ya itu seperti si Bahar, anjing. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi dan masyarakat, umat Muslim. Ayo kita galang persatuan, kita bergerakan untuk kawal pemilu damai. Kita stop yang namanya politik identitas dalam bentuk apapun. Ya. Kita stop keledek-keledek yang memang unsurnya adalah untuk mempolitisasi agama. Kita stop, kita lawan bareng-bareng. Kita jaga pemilu ini supaya damai. Supaya apa? Umat ini tidak terpecah belah. Ayo teman-teman, kita bersatu, kita lawan kelompok-kelompok seperti ini.